Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk mahasiswa yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kemudahan dan kesehatan untuk bisa beraktivitas dan juga kuliah online pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait mengolah limbah secara alami, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar dari mengolah limbah secara alami atau Natural Treatment System (NTS). Oke, berikut outline untuk hari ini. Pertama ada konsep dasar dari PALSA, kemudian metodologi atau teknologi PALSA, dan juga kelebihan dan kekurangan. Oke, terkait dari Natural Treatment System, itu merupakan suatu pengolahan limbah yang menggunakan sistem biologi atau sistem biologi atau ekosistem dalam mengolah air limbah, yang mana biasanya di sini tidak ada akan membutuhkan sedikit electricity ataupun hampir tidak sama sekali. Dan juga biasanya dalam pengolahan biologi ini, pengolahan biologi sistem ini ekosistem, maksudnya baik dalam secara fisika, kimia, dan juga menggunakan tanaman. Nah, di sini biasanya membutuhkan biosistem. Ini menggunakan biosistem maksudnya. Ini menggunakan biosistem seperti bakteri, tanaman, kemudian oksigen, cahaya matahari, kemudian membutuhkan ataupun soil dan biomasa, dan juga membutuhkan eksternal energi dari luar, baik secara mungkin dari sedikit energi dibutuhkan ataupun tidak sama sekali. Yang kemudian adalah membutuhkan luas area yang cukup besar. Karena sistem menggunakan natural treatment, pasti kita membutuhkan luas area yang besar untuk mengolah limbah dan juga menampung air limbah tersebut. Dan untuk biomasa ini merupakan seperti bakteri ataupun sludge ataupun sedimen yang digunakan untuk proses degradasi secara organik, dan juga adanya proses filtrasi dari menggunakan filtrasi menggunakan tanah sebagai media untuk filter dari pengolahan limbah nantinya. Yang kedua juga penggunaan tanaman sangat penting dalam mengolah limbah sebagai absorpsi melalui akar-akar tanaman. Kemudian ini adalah contoh skematik dari Natural Treatment System atau NTS, yang mana ada beberapa konsep dalam proses pengolahan Natural Treatment System. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, yang pertama itu adalah adanya intake by plant, jadi menggunakan aquatic plant, menggunakan intake tanaman untuk mengolah air limbah. Nah, di sini dengan adanya tanaman, akar tanaman tadi akan berfungsi untuk menyerap dan juga akan membantu mendegradasi kandungan organik ataupun kandungan yang bisa diolah oleh tanaman. Nah, biasanya kegiatan penyerapan ataupun reaksi di akar tanaman ini berlangsung dengan adanya bantuan bakteri. Nah, sehingga ketika tanaman tadi ingin menyerap, maka bakteri-bakteri yang ada di air ataupun di tanah, jika tanaman berada di tanah, maka dia akan membantu proses degradasi bakteri limbah terlebih dahulu, sehingga menjadi bagian ataupun komponen-komponen yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, untuk di air ada beberapa suplai oksigen, termasuk suplai oksigen dari udara, dari proses hidrologi, adanya mixing yang ada di dalam air ataupun transfer oksigen bebas dari udara masuk ke air. Proses yang kedua adalah dengan ada bantuan sedimentasi. Nah, ini ada sedimentasi di bagian di dalam dasar akuatik ataupun suatu permukaan air. Sedimentasi ini akan membantu proses di mana bakteri yang ada di dalam sedimen ini akan mengkonsumsi organik yang ada dalam air dan juga dalam sedimen. Sehingga bakteri-bakteri yang ada di sini biasanya ada bakteri anaerobik ataupun bakteri anoksik. Kenapa anoksik atau anaerobik? Karena berada di dasar dari permukaan. Sehingga di sini bakteri anaerobik akan berperan penting dalam proses removal organiknya.
Nah, kemudian selain itu juga bakteri-bakteri juga membutuhkan sumber-sumber ion-ion yang dibutuhkan oleh mereka. Dan juga tanaman dan juga plankton dan juga mikroba dan juga beberapa makhluk hidup yang ada dalam air itu akan mengkonsumsi ion-ion yang ada dalam air di dasar aquatic plant, di dasar uh, aquatic ponds, seperti aquatic ponds yang ini. Nah, kemudian selain itu juga dasar dari skematik NTS ini adalah di mana adanya proses absorpsi. Jadi ketika ada proses nitrogen treatment biasanya ada campuran ataupun mix pengolahan limbah mulai dari akar tanaman dan bakteri dan juga soil ataupun tanah yang berfungsi untuk menyerap atau sebagai absorben untuk memfilter si logam-logam ataupun polutan lainnya. Oke. Kemudian dalam jenis-jenis atau natural treatment yang biasa dilakukan ataupun yang diterapkan itu yang pertama adalah ponds atau lagoon atau aquatic treatment. Yang kedua adalah wetland dan juga terrestrial. Apa sajakah kondisi apa saja jenis-jenis tersebut? Yang pertama itu adalah terkait dengan ponds, lagoon atau aquatic treatment. Yang mana pond ini merupakan suatu large solar basin atau bak atau basin ini ya, bak yang cukup besar, yang dangkal, yang dia dibatasi oleh dinding-dinding tanah, mungkin dibatasi dinding tanah, yang berfungsi untuk proses pengolahan menggunakan natural treatment dengan bantuan alga dan juga bakteri. Rata-rata yang predominan itu adalah bakteri. Nah, biasanya untuk lagoon atau ponds ini biasanya memiliki tingkat oksidasi bakteri yang rendah. Karena apa? Karena di sini suplai oksigennya tergantung dari mungkin motor yang taruh di tengah-tengahnya atau adanya transfer oksigen dari udara masuk ke dalam air. Yang kedua, yang pasti dengan adanya lagoon ini dengan permukaan cukup luas, lagoon ini akan menyebabkan adanya HRT, Hydrogen Retention Time, atau waktu tinggal yang cukup lama. Bisa sekitar 30 harian. Sekitar 30 jaman. 30 jam lebih. Kemudian dan biasanya memiliki energi yang kecil karena biasanya hanya membutuhkan motor satu ataupun pompa-pompa yang digunakan untuk mengalirkan dari satu lagoon sebelumnya seperti di pre-treatment masuk ke kolam-kolam selanjutnya. Nah, untuk kolam ini biasanya ada beberapa jenis kolam ataupun lagoon yang digunakan. Baik seperti anaerobik dan juga aerobik lagoon, kemudian adalah anaerobik fakultatif dan maturasi lagoons ataupun yang lainnya. Sebagai yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang ini juga bisa dicek pada pengolahan limbah domestik menggunakan berdasarkan Permen nomor LHK nomor 6 tahun 2018 nomor 86 tahun 2016. Yang mana di sini untuk proses anaerobik adalah proses di mana degradasi menggunakan bakteri anaerobik yang terutama di dasar dari si bak anaerobiknya. Dasar sini selat ini akan menampung dan juga dengan bantuan bakteri di anaerobik akan mengolah limbah secara organik, terutama BOD ataupun Biological Oxygen Demand untuk removalnya. Adapun kedalaman dari lagoon ini itu sekitar 2 hingga 5 meter. Yang kedua adalah fakultatif lagoon, yang mana fakultatif lagoon ini biasanya ketinggiannya lebih dangkal daripada yang anaerobic lagoon, antara 1 hingga 2 meter, di mana proses fakultatif lagoon ini berfungsi untuk mengolah kandungan organik dengan bantuan bakteri anaerobik, bantuan bakteri fakultatif. Nah, bakteri fakultatif itu apa? Bakteri anoksik yang mampu hidup dengan kandungan oksigen yang cukup limited. Artinya adalah dia lawan oksigen yang
terbatas antara sekitar 0,5 hingga 1 mg per liter. Nah, dengan adanya bantuan oksigen ini, maka bakteri yang ada di air dan juga yang ada di serat ini akan membantu proses removal kandungan organik BOD dan juga COD. Yang terakhir adalah anaerobik maturasi, yang mana di sini kedalamannya lebih dangkal lagi, itu antara 0,5 hingga 1 meteran biasanya. Terus ini sekitar setinggi satu pinggang orang dewasa. Nah, fungsi dari aerobik maturasi ini adalah berfungsi untuk proses degradasi kandungan anorganik berupa amonia, baik itu amonia, amonium, dan yang lainnya. Sehingga dengan bantuan bakteri Nitrosomonas, Nitrobacter, maka akan mengubah amonium NH4+ menjadi nitrit dan nitrat, dan juga plus bantuan alga, biasanya banyak alga, yang mana alga ini juga akan membantu proses untuk degradasi anorganik dan juga suplai oksigen. Kenapa demikian? Karena dalam suatu pengolahan menggunakan alga, itu alga juga membutuhkan kandungan organik untuk proses metabolisme tubuhnya. Ketika alga tadi metabolisme tubuh, maka ada suplai oksigen yang dilepaskan. Nah, sini makanya kegunaan dari alga itu adalah salah satu adalah untuk itu. Dan juga salah satu bentuk fungsi lain dari anaerobik maturasi ini adalah sebagai membantu untuk proses deinfeksi menggunakan sinar UV, di mana sinar UVB ini akan membantu dengan panjang gelombang tertentu, maka cukup efektif untuk membantu proses removal kandungan bakteri di dalam pada proses lagun ini. Nah, ini adalah desain dan juga kriteria desain yang digunakan untuk proses aquatic treatment. Ada oxidation pond, kemudian evaporative pond, partial mixed acid pond, dan yang lainnya. Nah, sini ada jenis climate yang dibutuhkan. Ini contoh seperti oxidation pond dan juga evaporative pond ini bisa digunakan di baik di Indonesia ataupun negara yang cukup panas. Ini waktu tinggalnya, ada waktu tinggal sekitar 10 jam dan 10 hari sampai 40 hari dan lainnya. Sehingga sini nanti kita akan gunakan ini untuk desain dari natural pond nantinya setelah UTS yang pastinya. Yang kedua adalah tentang wetland. Wetland merupakan suatu lahan yang cukup luas, yang dimana di sana ada water table, ada air yang berada di atas tanaman, dengan berfungsi untuk yang cukup di atas tanaman, di atas tanah, yang mana itu adalah tanah tadi membantu untuk proses menjaga tanah tadi cukup saturated soil condition dan juga vegetation growth. Jadi di mana water ini adalah merupakan suatu air yang ada di atas tanah, yang mana itu cukup di mana tanah tadi itu berfungsi untuk menyebabkan tanah tadi cukup mengandung banyak air dan juga cukup untuk proses pertumbuhan bakteri, tumbuhan tanaman, vegetation grow. Nah, di sini yang pasti wetland ini ada dua sistem yang dibutuhkan. Yang pertama adalah adanya air dan juga tanah, air minimal teman tanah, dan juga yang kedua adalah tanaman. Nah, biasanya ada beberapa jenis. Yang umum bisa juga seperti natural wetland atau wetland yang secara alami yang ada seperti rawa-rawa, itu juga wetland sebenarnya. Yang kedua adalah yang constructed. Nah, untuk constructed ini ada dua jenis. Ada yang free water surface FWS wetland dan juga subsurface flow wetland. Bedanya apa? Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Dan kemudian adalah biasanya untuk wetland ini membutuhkan media tanah, kemudian tanaman, dan juga bakteri yang ada di dalam akar biasanya. Nah, sehingga di sini rata-rata tanaman gambut ataupun tanaman rawa itu merupakan salah satu contoh aplikasi dari natural wetland. Karena apa? Di sana ada proses degradasi dari kandungan degradasi melalui akar tanaman, dan juga adanya bantuan dari bakteri untuk proses degradasi dan juga membantu suplai makanan bagi si tanaman melalui akar. Oke, kemudian bagaimanakah proses ataupun perbedaan dari ketiga tadi?
Nah, untuk natural wetland itu biasanya seperti berikut. Jadi seperti lahan gambut ataupun seperti lahan rawa itu merupakan aplikasi wetland secara alami atau natural wetland. Yang kedua adalah dengan bantuan surface flow. Nah, di sini untuk surface flow ini biasanya kita langsung meletakkan tanaman dengan tanah dan nanti akan digenangi oleh air. Ini surface flow, di mana air tadi akan ada proses degradasi di dalam air dan juga bantuan akar di permukaannya. Dan kemudian akan baru keluar. Biasanya ada dimensi dari sini dan biasanya kita akan menghitung berapakah inlet. Jadi untuk satu lagi bisa saya jelaskan tadi. Satu lagi adalah melalui low permeability soil ataupun subsurface flow. Nah, di sini biasanya untuk subsurface flow ini akar tanaman akan ditanam pada suatu media yang mana susunan seperti ada tanah, kemudian pasir dan juga kerikil bagian bawah. Sehingga di sini air yang masuk itu akan mengenangi area mana di area bebatuan tadi. Karena apa? Karena biasanya outputnya ada berada di dalam bagian dalam. Sedangkan tadi surface flow biasanya outputnya agak di bagian permukaan air. Saya perbedaannya. Dan kemudian dari untuk yang constructed wetland ini kita harus memperhitungkan berapakah beban air limbah ataupun beban pengolahan yang harus kita lakukan dan juga berapakah luas basin ataupun area ini, area si wetlandnya dan juga berapakah jumlah tanaman dan juga jenis tanaman yang akan kita gunakan. Karena apa? Untuk wetland, jenis tanaman dan jumlah tanaman itu akan membantu atau menjadi key point dalam proses dan teknologi pengolahan wetland. Nah, sini adalah contoh desain dari wetland. Contoh dari natural marshes atau gambut. Ini ada constructed wetland, ada free water surface, ada subsurface. Ini ada beberapa kriteria. Ada dari length, loadingnya berapa, dan juga effluent karakteristiknya. Nah, biasanya untuk wetland ini sering digunakan sebagai tertiary treatment. Kenapa tertiary treatment? Baik secondary treatment ataupun tertiary treatment. Contoh mungkin dalam IPLT yang mana yang pertama itu adalah proses pemisahan antara lumpur tinja dengan air. Nah, lumpur tinja akan dikirim ke sludge treatment dan sedangkan airnya akan dikirim ke proses water treatment menggunakan wetland ataupun menggunakan anaerobic treatment dulu ataupun aerobic treatment terakhir menggunakan wetland. Nah, sehingga di sini fungsi dari natural treatment itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai secondary treatment, jadi inti dari pengolahan limbah, ataupun jadi tertiary treatment dalam pengolahan limbah. Itu bisa digunakan masing-masing, nanti tergantung dari tujuannya. Apakah kita ingin menggunakan secondary treatment untuk mengurangi kebutuhan area dan juga kebutuhan dan biaya yang digunakan, atau kita menggunakan tertiary treatment sebagai tertiary treatmentnya untuk proses yang lebih murah. Dan kemudian adalah menggunakan terrestrial land application. Nah, ini biasa merupakan control application of wastewater to soil. Artinya adalah kita menggunakan aplikasi kita mengontrol suatu area yang mana tanah tadi akan ditumbuhi oleh tanaman. Nah, di sini ada tanaman dan tanahnya, dan misalnya di bawahnya akan ada si limbahnya. Contoh sebagai berikut. Ini adalah limbahnya menggunakan oil water menggunakan limbah. Di sini biasanya kita menyiramkan limbah, bisa menyiramkan limbah langsung ke tanah dan juga tanaman, menggunakan seperti slow rate irrigation, ataupun kita menyiramkan ke tanaman dengan posisi miring. Nah, biasanya untuk proses terrestrial atau land application ini menggunakan proses natural physical, chemical, and biological mechanism. Artinya adalah menggunakan proses secara fisika, kimia, dan juga biologi yang ada di dalam
tanah. Apa saja itu fisikalnya seperti pemanasan, ada evaporasi. Yang kedua juga ada perkulasi dalam tanah atau evaporasi ke udara. Ini kimia adalah bantuan reaksi kimia dari akar tanaman. Yang ketiga adalah biological treatment dari proses degradasi organik oleh kandungan oleh bakteria. Oke. Ini adalah kriteria desain nanti akan digunakan selanjutnya. Ini hanya prolog sementara. Dan untuk land treatment itu kita bisa gunakan untuk beberapa cuaca, baik itu panas, bisa di mana saja ataupun yang lain-lain. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk untuk natural treatment ini baik digunakan untuk area yang panas. Tidak bagus digunakan untuk negara yang memiliki 4 musim, terutama ketika ada di musim dingin. Karena apa? Ketika musim dingin ini akan menyebabkan inaktif atau bakteri yang ada dalam air tersebut tidak akan aktif, dan juga tanaman juga tidak terlalu baik, dan juga tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik ketika yang berada di musim dingin dengan temperatur yang cukup rendah. Ini adalah contoh land application di mana biasanya kita bisa menyemprotkan limbahnya ataupun limbah berada di bawahnya. Nah, sehingga di sini ada tanaman yang kita semprotkan. Nah, biasanya tanaman-tanaman ini seperti tanaman yang memiliki akar yang gambut rata-ratanya, bukan tanaman dengan akar yang tunggal. Kemudian untuk terakhir tugas. Jadi untuk tugas pertemuan minggu ini akan saya ambil dari review paper, yang mana review papernya itu adalah tolong carikan kelebihan dan juga kekurangan dari ketiga natural thermal system minimal 6 poin. Nah, silakan dibuatkan dalam bentuk Word maksimum 2 page, dan 1 page-nya adalah untuk citasinya. Nah, di sini untuk citasinya silakan menggunakan Mendeley. Contoh ya, ini Mendeley-nya silakan dimasukkan ke dalam halaman ketiga. Jadi 2 halaman untuk intinya, advantage dan disadvantages-nya. Ketiganya adalah halaman ketiga adalah citasi atau reference-nya. Jadi nggak perlu add nama saya sebagai member di reference di dalam Mendeley. Nah, gunakanlah sciencedirect.com untuk search engine jurnal. Jadi tolong gunakan jurnal yang berbahasa Inggris, karena proses wetland ini banyak dilakukan di luar negeri. Indonesia tidak terlalu banyak. Dan ada gunakan, silakan gunakan paling minimal 10 jurnal. Jadi untuk ketiga teknologi ini totalnya ada paling minimal 10 jurnal yang kalian gunakan, jurnal berbeda ya. Saya harapkan semua masing-masing mahasiswa memiliki jurnal yang berbeda antar mahasiswa. Dan ini dikumpulkan paling lambat hari Jumat siang jam 12 di classroom. Jadi untuk absensinya akan saya ambil pada hari Jumat. Oke. Nah, ini selain itu nanti tolong di screenshot juga terkait dengan Mendeley-nya. Jadi seperti ini contohnya. Contoh tugasnya seperti ini. Nanti ada di sini akan ada teknologinya apa dari MTS, mungkin dari aquatic, terrestrial, dan wetland, kemudian metodologinya apa, dan ini adalah referensinya dari mana saja, baru advantages dan disadvantages. Oke. Kemudian ini contoh, ini adalah Mendeley sebagai referensinya. Dari ini silakan kalian masukkan jadi seperti ini nantinya. Mana saja poin-poin tadi masukkan ke sini citasinya. Dan sini citasinya adalah berupa hanya nama dan tahun. Sedangkan nanti untuk judulnya silakan dimasukkan ke page ketiga. Nah, page ketiga nanti page keempatnya tolong lampirkan gambar Mendeley-nya. Jadi ada 4 page total. Jadi 2 page itu adalah untuk isi, 1 page untuk citasi, dan 1 page untuk screenshot dari Mendeley-nya. Screenshot seperti ini ya kurang lebih. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan memberikan komen di Google Classroom-nya. Nanti kita diskusi di sana. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan pada hari Jumat minggu ini, minggu ini jam 14. Ini digunakan sebagai absensi untuk pertemuan kedua ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mungkin bisa membaca juga dari buku yang saya upload di dalam Prasa ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.